yang sampai saat ini tidak lagi ke Masjidil Al-Aqsa, tapi kita sekarang kiblatnya langsung ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Karena itu terjadi dalam bulan Syawal. Allah melihat Rasul ketika sholat menghadap Masjidil Al-Aqsa. Karena pada masa itu sahabat dan Rasul di awal-awal Islam itu masih menghadap Masjidil Al-Aqsa. Maka ada satu asbabun nuzul, yaitu Rasul diolok-olok, namanya diolok-olok, diejek oleh umat Yahudi. Allah Muhammad, kata umat Yahudi, Allah Muhammad kiblat mereka kami, tapi agama dan ilmu kami. Kiblat ingin itu mengikuti kami ke Masjidil Al-Aqsa, tapi tidak mengikuti agama kami, kata orang Yahudi. Nah, maka dari situlah Rasul tidak suka terhadap ucapan Yahudi sehingga tidak mau kiblatnya ke Masjidil Al-Aqsa. Di antaranya indikasinya Rasul ketika sholat menghadap Masjidil Al-Aqsa, tapi wajah Rasul selalu menghadap ke langit. Jadi Rasul ketika sholat menghadap Masjidil Al-Aqsa, tapi anehnya wajah selalu menghadap ke langit. Ternyata ada satu harapan tinggi dari Rasul, ingin diturunkannya wahyu bahwa Rasul ini ingin kiblatnya langsung ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Maka turunlah ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kata Allah di dalam Al-Quran, saya mengetahui wahai engkau Muhammad, engkau selalu mengangkat wajah ke langit, membulak-balik wajah ke langit. Emang taqallub asal maknanya adalah membulak-balik. Seperti di dalam tahiyat kita ada ya qallibal qulub. Jadi taqallub asal maknanya bolak-balik. Tapi artinya Rasul ini selalu menghadap ke langit. Ternyata oleh ulama tafsir ditafsiri karena Rasul mengharapkan, ada hadis memang sahih bahwa Rasul mengharapkan ayat itu dari Allah wahyu itu sehingga dinasakh bahwa tadinya kiblat ke Masjidil Aqsa jadilah kiblat langsung ke kanan. Maka kata Allah dilanjutkan dalam ayatnya, fala tuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Wahai Muhammad, alihkanlah kiblatmu tardhaha, yang kau sukai, yang kau ridhoi. Wawali wajhaka syatr Masjidil Haram. Jadi alihkanlah wajahmu, alihkanlah kiblatmu kepada langsung Masjidil Haram, maksudnya adalah Ka'bah. Dari situlah ayat ini menasakh, menyalin ayat-ayat yang menerangkan bahwa Al-Aqsa adalah sebuah kiblat pada masa itu. Dengan ayat inilah disalin bahwa umat Rasul sampai saya ini dari turunnya ayat tadi sekarang kiblatnya hanya satu, yaitu Masjidil Haram, yakni Ka'bah Al-Mukarramah. Nah, itu terjadi pada bulan Syawal. Lalu kenapa juga alasan yang ketiga, kenapa bulan Syawal dianjurkan oleh kita sebagai umat muslim, tentunya hamba yang beriman? Karena alasannya adalah juga ada dalam tafsir Al-Ahkam. Rawahul Bayan karangan Sya'ali As-Sabuni Jusan, bahwa beliau mengatakan bukan. Jadi di tafsir bukan tafsir Al-Ahkam, di dalam tafsir Jalalain dan tafsir Munir. Kalau tafsir Munir karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Tanah Hara, Banten. Kalau Syekh tafsir Jalalain itu karangan dua ulama besar, yaitu Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Itu kitab tafsir Jalalain dikarang oleh dua ulama besar ini. Jalaluddin disebut kitab tafsir Jalalain karena dua Jalaluddin yang membuat karya ini tafsir Jalalain tersebut. Nah, di dalam tafsir Jalalain dan kitab tafsir Munir kita akan mengetahui tafsiran begini. Ada satu ayat, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Waqtarabatis sa'ah, sudah dekatlah kiamat. Wansyaqqal qamar, dan terbelahnya bulan. Ini apa maksudnya? Allah menyandingkan iqtarabatis sa'ah, sudah dekatnya kiamat, dengan wansyaqqal qamar,
terbelahnya bulan. Bahwa di sini menunjukkan adalah kiamat sudah dekat, mulai terbelahnya bulan pada masa itu. Yaitu satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasul Nabi Muhammad, bisa membelah bulan menjadi dua. Asbabul wurudnya pada masa itu Rasul ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy. Wahai Muhammad, kalau engkau adalah sebagai nabi, engkau adalah utusan Allah, engkau adalah mempunyai sifat nubuwah, coba bulan belah jadi dua. Tantangannya luar biasa. Bahasa Korea woi Cina Kiai lawan hebat juga, woi setan. Kita seperti itu. Berhubung Rasul ini adalah sebagai nabi yang memang hakikat sudah memang nubuwah, maka turunlah malaikat Jibril ada di Jabal Abi Qubais. Lalu oleh itu oleh malaikat Jibril bulan menjadi dua setelah Rasul memohon bermunajat kepada Allah supaya bisa mengijabah, bahwa ingin sekali Rasul membuktikan kepada orang-orang Quraisy, kafir Quraisy menantang Rasul untuk supaya bulan menjadi dua bagian. Tapi benar dulu hadirin jamaah rahimahullah, bulan terjadi atau belah menjadi dua. Nah, maka diabadikan dalam Quran iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Jadi sudah dekatlah kiamat dan terbelah bulan. Artinya Allah menyatakan iqtarabatis sa'ah dengan wa syaqqal qamar menunjukkan mulai terbelahnya bulan. Ya. Itu berarti sudah mulai dekatnya kiamat. Dan itu terjadi pada nisfu Sya'ban, di bulan Sya'ban, tapi nisfu Sya'ban. Nanti insyaallah malam 15 ini, malam Jumat ya, pas aku malam Jumat, malam besok malam Jumat ya, malam Jumat lagi. Jadi malam Jumat yang kedua nanti. Besok malam Jumat lagi itu nisfu Sya'ban. Itu bertepatan pada masa itu Rasul diberikan mukjizat bisa membelah bulan menjadi dua bagian. Itu terjadi pada bulan Sya'ban nisfu Sya'ban. Kalau bulan lalu Rajab diajukan karena ada satu peristiwa agung yaitu Isra Mi'raj. Tapi di bulan Sya'ban peristiwa yang sangat luar biasa adalah terbelahnya bulan sampai diabadikan di dalam Al-Quran iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Itu setidaknya hadirin jamaah rahimahumullah, padahal banyaknya, masih banyak beberapa peristiwa atau hadis lainnya mengatakan masalah keagungan bulan Sya'ban. Setidaknya itu tiga yang sangat populer, yang sangat masuk di kalangan umat muslim. Tapi kata jamaah, kok saya baru tahu, oh ngajinya kakak berarti. Lama ngaji yang istilah lagi, makamnya biasa. Hadirin jamaah bismillah. Biasa sekolah apa mana. Hadirin jamaah rahimakumullah, lalu bulan Sya'ban ini ya, di dalam satu riwayat syahrul sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan bulan Sya'ban ini dikelan oleh Rasul, maka pantas paling dekat bulan Sya'ban. Ya, sangat penting lah, bagusnya haknya di bulan Sya'ban ini memang kita harus banyak-banyak baca sholawat. Kenapa? Karena ini bulannya Rasul. Dulu kita di bulan Maulud tentunya banyak sholawat. Tapi di bulan Sya'ban pun sama, karena ini dikelan oleh Rasul, bulannya Rasul. Maka yang paling hak, yang paling bagus idealnya kita di bulan ini memperbanyak sholawat di samping istighfar dan sebagainya. Padahal di bulan lain enak bagus baca sholawat dan istighfar. Tapi untuk di bulan ini kita idealkan diprioritaskan baca sholawat. Bahkan ada satu riwayat di dalam kitab ini, ada doa Nabi Yunus oleh sebagian ulama selalu dibaca di bulan Sya'ban. Bagaimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nanti sampai situ itu doanya Yesus siapa? Nabi Yunus. Jadi itu kalau bisa mau dikirnya seperti itu. Kalau kemarin kita di bulan Rajab, Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Kalau dia di bulan Sya'ban, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan di samping itu kita memperbanyak baca sholawat. Lalu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
sudah menjadi tradisi di umat Islam, apalagi Ahlussunnah wal Jamaah setiap malam diskusi. Bahkan Muhammadiyah pun insya Allah banyak tradisi Muhammadiyah, karena Syekh Ahmad Dahlan pun menyarankan, yaitu menghidup-hidup di malam diskusi, di antaranya membaca surat Yasin. Dari manakah asalnya itu? Yaitu dengan satu dalil hadis, kata Rasul, man ahya layaliyal khamsa wajabat lahul jannah. Man ahya layaliyal khamsa, barang siapa yang menghidup 5 malam, wajabat lahul jannah, maka wajib terhadapnya al-jannah, masuk surga. Jadi barang siapa yang nanti menghidup malam ini, 5 malam ini, wajib kata Rasul masuk surga. Mana yang pertama adalah Lailatul Tarwiyah, malam tarwiyah, yaitu malam 8 haji yang besoknya kita puasa tasbih. Yang kedua Lailatul Arafah, malam Arafah, yaitu malam 9 haji yang besoknya biasanya kita puasa Arafah. Walailatul Nahri, malam Idul Adha, takbiran Idul Adha. Itu kita hidupkan dengan ibadah, apalagi dengan takbiran, insyaallah wajib tahun jannah, masuk surga. Walailatul Fitri, di malam Fitri, malam Idul Fitri, malam takbiran Fitri, malam 1 Syawal. Apalagi bagi kita yang suka berkumandang takbiran di mushola atau di masjid atau di rumah, tapi di imam loba-loba dan biasa, mendingan di mushola takbiran. Di Imam Madu nonton TV, ngoperan HP, ayah pamajikan yang di Parente, ayah anak ayah jajan dan sebagainya. Pokoknya logo-logo dan di makanya ulama-ulama terbetah ada di kamar atau di sok juga pada pokan nanti atau boga balik disebut nama mana. Nah, kudu boga balik nih bisa. Atau satu kamar khusus ibadah. Gitu. Jadi biar tidak diganggu oleh istri dan anak. Kenapa? Karena istri dan anak diabadikan dalam Quran ada sebuah godaan. Coba istri dan anak. Jadi ulang teh pikiran. Gitu. Makanya dek kumaha bae eta istri urang ka urang, anak urang dek kumaha bae ka urang, kabeh ieu godaan. Nu pasti urang mah kawajiban nganapakahan, ngawajiban ngadidik kitu bae ka istri jeung ka anak. Dek kumaha selalu minta eta gogodan. Geus mangkana baheula mah kitu. Ulama-ulama baheula, ulama-ulama tegasna saleh warahmatullahi eta sok aya hiji kamar khusus dikeun ibadah, lamun ibadah sok kuncian sorangan, horeng di Jawa kamar kerek-kerek suara. Jadi maksudna mah sok naon? Sok ibadah hayang khusyuk gitu. Jadi itulah Bapak lamun urang hayang khusyuk ibadah. Sok boga padepokan sorangan atau boga kamar khusus. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus tradisi malam nisfu Sya'ban suka membaca surat Yasin dari mana itu? Oh, tadi belum ya? Nisfu Sya'ban. Terakhir ya. Terakhir adalah walailatan nisfi min Sya'ban. Yaitu menghidup malam nisfu Sya'ban. Nah, bagi siapapun orang umat muslim yang menghidup nisfu Sya'ban wajib bertahul jannah, wajib masuk surga. Di antara yang menghidupkan dengan baca Quran atau baca zikir atau baca sholawat, yang penting menghidupkan dengan ibadah kepada Allah. Awas, saya itu punya jamaah yang saking awalnya mereka punya pemikiran nisfu Sya'ban ini menghidupkan malam subuh sampai subuh, tidak. Jadi meskipun hanya beberapa jam atau beberapa menit, yang penting kita niatkan malam nisfu Sya'ban ini niat menghidupkan ibadah, kata baca Yasin hari syarek. Gitu. Mantas baca Yasin tapi sholat isya kali sudah mamolo untuk ibadah itu jadi masalah. Yang penting ada menghidupkan ibadah. Apa mubah? Entah baca Yasin sekarang atau dan sebagainya. Jam 1 mamolo sampai garis itu jadi masalah. Yang penting pas baca Yasin niatkan hidup malam nisfu Sya'ban dengan ibadah. Insya Allah dapat wajib termasuk orang yang akan masuk surga. Hadirin jamaah rahimahullah, walaupun subuhna kaburan.
Oh, kadang-kadang soknya kok kurang hukuman. Jelema hayang ka surga tapi suruh kabeurangan ge kumaha. Oh, kadang-kadang ya kajian sih hebat. Ari sholat masuk tinggal dan sebagainya. Bingung kurang kadang-kadang. Soknya nggak hukuman. Padahal sholat itu ya paling utama. Tihan ya dasarnya. Hadirin jamaah rahimahullah, seperti ada orang rajin sedekah, sholat itu bingung banget. Hukuman apa ini? Ya, tapi mudah-mudahan aja gitu. Tercatat amal tetap. Ya, tetap tercatat amal sedekah, tapi mohon maaf. Nanti akhirat apakah masuk surga, apa masuk neraka, itu mah prerogatif Allah. Lu pasti dalam karya ilmiah para ulama ketika kita tidak sholat, ya hukuman neraka. Sekarang lagi sholat. Terus makanan bala tidak sholat tidak bodoh. Ya, oleh yang insya Allah, sepuluh tahun kalun. Asal sedang lu bikin orang. Bahasakan orangnya, saking orang bohong. 40 tahun kalau bayarnya belum bisa atau bangun sholat. Nah itu dulu hadirin jamaah rahimahumullah. Lalu kenapa ketika membaca Yasin suka ada tradisi diniatkan panjang umur kan? Yasin kedua diniatkan daftar bala, tolak bala. Lalu Yasin ketiga dengan harapan yaitu niatnya ingin istighfar, suci atau tidak meminta kepada manusia atau maksudnya dikasih cukup rezeki. Dari mana itu asalnya? Ternyata hadirin ulama kita tidak sembarangan membuat satu tradisi syariah. Tetap ada satu asalnya dan dasarnya. Mana dalilnya? Rawaan atau ruwiyan atau bin Yasar radhiyallahu ta'ala. Jadi Imam Atha bin Yasar beliau meriwayatkan ada satu keterangan begini. Idza kana lailatul nisfi min Sya'ban nazakha malakul mauti alaihi salatu wassalam kullaman yamutu min Sya'ban ila Sya'ban. Jadi ini riwayat yang suka dipakai ulama sepuh kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu riwayatnya apabila malam nisfu Sya'ban malaikat maut ini menyalin siapakah siapakah yang akan Allah tentukan dari Sya'ban sekarang sampai Sya'ban yang akan datang, siapakah yang akan meninggal. Jadi makanya tetapnya padahal kita punya satu hadis sahih. Di dalam satu hadis sahih ketika janji 4 bulan itu di dalam kandungan seorang itu kan malaikat diutus meniup ruh langsung menulis 4 perkara, yaitu tentang ajalnya itu. Padahal sudah ditentukan pas jadi. Tapi kenapa setiap malam nisfu Sya'ban itu malaikat disuruh nyalin? Ternyata begini. Jadi takdir memang di Lauh Mahfuz ini sudah tertera semua, takdir sudah tertulis. Semuanya skenario Allah sudah tertulis. Orang akan begini sudah ada. Tapi kalau Allah belum ngomong itu belum terjadi. Itu makanya jadi ayat bahasa anna amrullahi ta'ala la yubaddal wa la yughayyaru ba'da ibrasihi lil malaikati alaihi wassalatu wassalam. Jadi Allah ketika malam nisfu Sya'ban barulah memerintah kepada malaikat maut untuk menyalin siapa-siapa orangnya yang akan meninggal di Sya'ban ini sampai Sya'ban yang akan datang. Jadi di tengah bulan setelah Sya'ban apa? Duka Ramadan pae. Ulunya mau dididik. Itu pae. Orang kolot ulunya. Apakah di bulan Syawal atau di Dzulqa'dah Qadar? Lu pasti ku malaikat bakal ditulis malam nisfu Sya'ban. Bisa di Lauh Mahfuz dititah ku Gusti Allah Subhanahu. Nah, makanya ulama kita dengan riwayat ini di antara riwayat ini kita punya satu tradisi itu adalah membaca surat Yasin. Dan ini tertera di dalam kitab Mujarrabatul Dewi, seorang ulama besar ahli hikmah. Beliau mengutarakan di dalam kitabnya itu sama. Setiap malam nisfu Sya'ban kita baca surat Yasin 3 kali. Pertama diniatkan ingin panjang umur yang berkah. Yang kedua ingin daful bala. Kenapa daful bala? Karena begini Pak, kita bulan Syawal telah bahas ya. Di bulan Syawal yang lalu kita telah bahas bahwa Allah setiap tahun itu akan menurunkan bala.
sebanyak berapa ya? 320 berapa? Gitu. Waktu itu kita meriwayatkan keterangan itu. Tapi sekaligus dibawa kasar kata para ulama yang mengikuti kewalian-kewalian ulama itu. Ya. Meskipun sebagai umat Islam tidak meyakini itu, tapi kan ada riwayatnya dari para walinya juga, dan maksudnya dari orang-orang yang soleh. Begitu. Nah, ternyata dari bulan Safar ke Syaban kan 1 tahun itu. Jadi pasti ada bala-bala, bukan bala-bala goib, bala-bala yang akan turun, yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu. Sehingga ya mungkin kita ini para hati dari Allah tertolak kembali, ingin selamat dari bala ini. Kalau memang masih kena bala ini, takdir kan enggak selesai. Tapi takdir ada yang bisa berubah, Pak. Tidak mungkin takdir ini tidak bisa berubah. Kenapa? Ngapain kita berdoa kalau memang takdir tidak berubah? Makanya ada beberapa takdir yang bisa dirubah oleh doa. Makanya uruni istajib. Makanya Allah katakan, berdoalah kalian kepada Allah, saya akan mengijabah, saya akan memberikan ijabah, nyumponan pangapunten para hamba-hamba. Jadi, makanya diantaranya jelma jenaki hayang panjang umur kan, ayat hadis Rasul memerintah umatnya supaya banyak silaturahmi. Itu kan sama, memanjangkan umur. Nah, kalau memang umur tidak bisa dirubah, artinya tidak bisa dirubah takdir ini. Allah fungsinya doa. Makanya doa ini adalah satu senjata silahul mukmin, senjatanya orang beriman. Jadi banyak-banyak berdoa. Iman, sial also karena susah, tapi tidak berdoa terus Allah bingung. Hayang itu lunas hutang pokok, tapi tidak memohon kepada Allah. Aneh. Lihat seorang kan dia. Udah tahu Allah, bahkan di rumah butuh Allah orang nasi, orang butuh Allah. Ulang wali hirup hayang itu Allah tujuan ke sini. Orang hayang anak bukan usaha ke Allah minta. Coba udah sampai mana benar-benar ke Allah memohon. Mungkin orang berarti diberi dia cantik benar memohon ke Allah. Allah butuh ke Gusti. Padahal semuanya itu urusan masalah dunia dan akhirat. Allah yang bisa, Allah yang menguasai, Allah yang bisa merubah dan sebagainya. Nah, makanya kadang-kadang orang Islam padahal tukang ngaji, Pak. Tapi sia-sia Pak. Sia-sia, sia-sia kok bingung. Bari hirup. Ulang Allah adillah. Bingung baik-baik. Makanya jawaban tidak bingung baik. Bingung suara. Ulang jalan anu bercahaya, jalan bercahaya oleh Allah. Iji ulang dulu ibadah sholat sampai tinggal dulu. Ayo baca sholawat, baca istighfar atau Quran, atau sholat sunnah dan lain sebagainya, atau puasa dan lain sebagainya. Hadirin jamaah rahimahumullah, itulah beberapa keterangan dari para ulama. Lalu ketiga niatnya, kenapa kita harus istighfar aninas? Surat Yasin yang ketiga diniatkan katanya ingin diberi cukup rezeki. Karena hadirin jamaah rahimahumullah, ini ada satu keterangan bahwa katanya di malam Isra Sya'ban Allah akan memutuskan kembali kulla ajal wa amalin wa rizqi bilang istilah. Jadi masalah ajal, amal, rizqi termasuk. Makanya kenapa kita niat Yasin yang ketiga diniatkan cukup rizqi, gampang kaya, sebab tidak semua orang kaya akan bahagia dan tenang. Nu dipentake ka Gusti Allah hayang tenang hati. Sebab jangan tertipu dengan kekayaan. Itu mencakup tema kekayaan yang hanya sementara. Padahal kekayaan itu belum tentu akan membawa kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Banyak orang kaya tapi tak tenang hidup. Tenang. Bingung sorangan, terbahagia, susah makan dan sebagainya. Jadi penghayatan itu diberi kaya harta. Sanajan susah tapi tenang. Tenang, itu gak bisa hai. Sulit aja pusing, nah hidup manusia ditambah. Bahaya teman. Sebab dalam pusing orang mendingan payah. Ya, ini sulit gak tambah. Sebab itu jangan pusing. Karena makom gogo dan kafir, makom cobaan. Jadi perlu ada perjuangan hidup itu. Ada pusing, ada bingung, biasa tapi ada ketenangan. Yaitu kita
apa namanya, serahkan semuanya urusan dunia dan akhirat. Gajinya habis lemes. Disubsidi gerak itu nah, saat aja lo buka. Karena lo ayah Allah. Tadi jamaah rahimahullah. Nah itu adalah beberapa keterangan. Kita langsung saja ke kajian ini. Mudah